Shalom teman-teman, kita kembali bertemu di dalam persekutuan MyPileo. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang musim berganti, P3MI selalu di hati. Kiranya teman-teman bisa menikmati persekutuan pada malam hari ini. Walaupun pada malam hari ini kita hanya ngobrol santai tentang nanti akan disampaikan oleh Kak Evi dan juga Bang Eben mengenai pelaporan konta dan juga tentang kegiatan-kegiatan P3MI yang tentunya menarik untuk dibahas. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita mau menyerahkan penyembahan kita kepada Tuhan, seluruh hati kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hanya dekat dengan Dia saja kita tenang. Hanya dekat tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Nyatakan kepada Tuhan, hanya dekat padamu Bapa, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan penuh kesungguhan hati kita mau nyatakan kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, hanya dekat padamu saja kami tenang Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku Tuhan, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, hanya dekat dengan Allah saja kami tenang Bapa. Hanya di dalam perlindungan-Mu Tuhan kami dapat merasa tenang. Rasa ketakutan kami hilang Tuhan ketika kami bersama-Mu. Saat ini juga Tuhan kami mau naikkan puji-pujian kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hanya berada di dalam hadirat Tuhan kami bisa merasakan sukacita. Hanya di dalam naungan Tuhan
kami bisa merasakan perlindungan yang luar biasa. Kami mau nyatakan di bawah kepak sayap-Mu ya Bapa. Engkau siap membawa kami terbang lebih tinggi. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dengan sukacita kita mau nyatakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap puji-pujian yang bisa kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bila kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami berkumpul dalam ruangan Zoom ini ya Tuhan, bersatu hati untuk saling berdiskusi, saling bercerita satu sama lain Tuhan, terutama untuk
pembahasan kami mengenai konta Tuhan, mengenai keputusan-keputusan yang diambil, dan juga mengenai P3GMI ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan diskusi ini dapat membawa suatu hal yang baik bagi kami dan juga membuka pemikiran kami Tuhan demi kemajuan P3GMI ya Bapak, terutama di P3GMI wilayah 2. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati obrolan kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Bang Eben. Ya, terima kasih. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas ya? Jelas, Bang. Oke, siap. Ya, saya bersyukur kesempatan malam hari ini. Kita baru menyelesaikan beberapa hari konferensi tahunan kita, tetapi kita, anak-anak muda, mendahului setiap gerakan pasca konferensi tahunan dengan mengadakan perbincangan pada malam hari ini dengan mengambil topik musim berganti, P3GMI selalu di hati. Amin ya teman-teman ya. Ya walaupun musim berganti, yang dalam artian sekarang sudah masuk musim pelayanan untuk tahun 2021-2022, tetapi dalam setiap musim yang berganti itu yang kita tidak tahu bagaimana keadaan musim nantinya berat atau ringan, tapi yang pasti P3GMI selalu di hati karena P3GMI Kristus di atas segalanya. Ya teman-teman, hari ini saya mengawali sharing kita mengenai pelayanan P3GMI ke depannya. Jadi kita nggak melihat yang ke belakang, ke depannya. Mengawalinya dengan tema konferensi tahunan kita yang ke-51 kemarin. Setiap orang percaya adalah pelayan. Mengambil dari Nas 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengangkat tema ini. Jadi dalam tema yang dia angkat ini 1 Petrus 2 ayat 9, dia menyatakan ada natur dari orang-orang percaya dari ayat ini. Yang pertama bangsa yang kudus, percaya kepada Yesus Kristus. Kedua imamat yang rajani, semua anggota jemaat adalah imam. Imam adalah orang yang melayani Allah, mempunyai akses langsung kepadanya. Tiga, umat yang kudus menjadi milik Allah, tidak seperti orang lain. Dan keempat, umat kepunyaan Allah, menjadi properti Allah, milik Allah. Jadi dalam empat natur inilah, ke kondisi manusia ini, orang percaya inilah yang diangkat dalam tema semua orang percaya adalah pelayan. Ini empat keistimewaan yang dimiliki orang percaya. Ini adalah anugerah Allah kepada orang percaya, dan ini seharusnya menjadi saluran anugerah Allah. Ketika orang-orang percaya memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya, orang percaya yang menerima panggilan daripada Tuhan, yang keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Yang orang-orang percaya yang memiliki natur atau keadaan diri yang istimewa, yang dianugerahkan oleh Allah, untuk disalurkan kepada domba-domba yang masih berada di luar gereja. Ketika Yesus berkata, tuayan memang banyak tetapi pekerjanya sedikit, dalam Matius 9 ayat 37. Jadi semua orang percaya adalah pekerja yang Yesus Kristus maksudkan untuk pergi memberitakan Injil. Itulah poin penting dalam pembahasan tema kemarin. Setiap orang percaya adalah penjangkau jiwa bagi Kristus. Gereja Metodis Indonesia itu adalah gembala bagi domba-domba yang ada di luar gereja, menggembalakan domba-domba yang ada di luar gereja. GMI adalah gereja yang harus memperlengkapi orang-orang percaya yang di dalamnya bertumbuh secara keseluruhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam karakter Kristus untuk pergi memberitakan Injil, untuk melayani. Ini yang harus ada dalam kondisi gereja, persekutuan, gereja tempat di mana orang-orang percaya bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter Kristus, bertumbuh dalam pelayanan, sehingga mereka dimuridkan dan mereka pergi untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, untuk memuridkan. Oleh karena itu, disimpulkanlah dalam pembahasan tema kemarin bahwa pelayanan adalah tugas setiap orang percaya. Bukan eksklusif miliknya hamba Tuhan yang tamat sekolah teologi, tapi semua orang percaya. Namun tugas seorang hamba Tuhan adalah melengkapi gereja. Hamba Tuhan memperlengkapi setiap orang percaya yang ada dalam gereja, supaya ketika jemaat, orang-orang percaya di gereja diperlengkapi, mereka bisa berpartisipasi untuk melayani. Ya, jadi semua diperlengkapi untuk pergi. Mereka bertumbuh dalam iman, mereka punya karakter Kristus, bertumbuh dalam pelayanan. Itulah yang harus dilakukan oleh gereja.
Dan dasar ini juga lah teman-teman, kita sebagai persekutuan yang ada di dalam gereja, Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia, dalam merangkaikan atau menyatakan program pelayanan yang sesuai dengan tema konferensi tahunan tahun ini, kita mau mencoba mengembangkan pelayanan yang mau memperlengkapi anak-anak muda. P3GMI tempat di mana nantinya anak-anak muda diperlengkapi, mereka bertumbuh dalam iman, mereka bertumbuh dalam karakter Kristus, bertumbuh dalam pelayanan, dan anak-anak muda pergi untuk bersaksi, pergi memberitakan Injil, pergi untuk melayani. Hal yang menarik dalam konferensi tahunan ke-51 yang kemarin adalah ketika ini kali yang pertama ada 2 pelaporan tentang pemuda. Yang pertama, saya sebagai youth pastor, koordinator pemuda menyampaikan program pelayanan yang telah dilakukan sebelumnya setahun dan yang akan dilakukan dalam tahun ke depan. Dan yang kedua, itu ada pelaporan dari Ketua P3GMI yang secara khusus melaporkan bagaimana kondisi persekutuan kita, seksi P3GMI, bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Dan semuanya sinkron, kita sudah sinkronkan, dan inilah yang mau kita capai, inilah yang kita rindukan, yang kita kerjakan dalam pelayanan pemuda. Nanti sebelum Evi akan menyampaikan apa yang akan dikerjakan oleh P3GMI, saya terlebih dahulu menyampaikan yang sesuai dengan kerinduan kita memperlengkapi anak-anak muda, memperlengkapi semua orang-orang percaya untuk menjadi pelayan Kristus. Dalam program pelayanan khususnya sebagai koordinator pemuda, dan juga ini ada kaitannya juga dengan program pelayanan di P3GMI, ada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Khususnya teman-teman dimulai bulan Agustus nanti, di 2021, itu akan terbit sebuah renungan pemuda dan remaja. Nama renungannya Gym Devotion. Jadi akan ada renungan harian yang akan ditulis oleh 10 hamba Tuhan, 10 pendeta dan guru Injil yang memang masih usia milenial. Mereka akan menulis renungan. Dan renungan ini akan berisi juga pengajaran-pengajaran, dan terutama pengajaran tentang metodis, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kaum muda, kehidupan remaja. Ini dalam cara kita memperlengkapi anak-anak muda. Mereka juga memahami kebenaran, mereka memahami ajaran-ajaran gereja. Yang kedua, satu hal yang menarik, saya greget melakukan ini adalah follow up pelatihan PI online yang pernah kita lakukan dalam program yang lalu. Badan Evangelisasi dan Pembinaan melakukan pelatihan penginjilan secara online bekerja sama dengan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI. Jadi di bulan Juli nanti, sudah dekat bulan depan, kita mau membentuk sebuah forum pemuda bersaksi. Forum pemuda bersaksi di mana anak-anak muda yang ikut pelatihan kemarin kita akan kumpulkan dan kita akan kembali apakah itu mengupgrade mereka, mengingatkan mereka, memotivasi, mendorong, mensupervisi mereka untuk melakukan apa yang telah dilatihkan kepada mereka dalam penginjilan online. Jadi kita akan buat forum pemuda bersaksi. Ini untuk menyatakan bahwa kamu adalah pelayan Kristus, kamu harus pergi bersaksi. Kamu bukanlah domba, kamu adalah gembala, mencari domba-domba yang hilang di luar gereja. Jadi ini greget sekali yang mau kita lakukan di bulan Juli nanti. Harapan kita sama-sama gregetnya membentuk sebuah forum yang memperlengkapi anak-anak muda, mengingatkan, mendorong anak-anak muda untuk bersaksi. Lalu kemudian satu hal yang menarik juga, kita akan terus membangun kerjasama dengan pemuda khususnya di luar negeri, dengan organisasi gereja di luar negeri, GBGM, ini yang bersama dengan Miss Brenda yang kita harapkan kita bisa membangun kerjasama dengan GBGM, lalu kita melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Dalam kerinduan sini sebenarnya kita pengen ke Lampung, kita ke Kalimantan untuk memperlengkapi, untuk mengencourage, mendorong anak-anak muda di sana untuk membuat dirinya lebih menaikkan potensi dirinya, untuk melihat potensi diri anak-anak muda di daerah supaya mereka bisa berkembang, ya, berkembang secara sosial mereka. Jadi ini akan dikerjakan bersama GBGM dan ini kita sudah bangun khususnya bersama Miss Brenda. Lalu kemudian kita juga akan buka kesempatan pelayanan persekutuan, pelayanan dengan pemuda, organisasi pemuda yang ada di negara kita, bukan hanya gereja tapi juga organisasi-organisasi kepemudaan Kristen seperti GAMKI. Ya, kita mau lihat pelayanan apa yang kita bisa kerjakan secara bersinergi, berkolaborasi. Ini yang mau kita lakukan juga ke depannya dalam 1 tahun ke depan.
Lalu hal yang menarik juga dalam memperlengkapi, dalam 1 kali 2 bulan setelah konta nanti, setelah konta yang kita laksanakan itu, kita akan membuat sebuah pertemuan dalam bentuk Zoom virtual kelompok pengajaran. Jadi nanti ada sekali 2 bulan secara Zoom kita akan melakukan seminar atau ceramah, apakah pendalaman Alkitab mengenai sebuah doktrin, mengenai topik-topik yang berkembang di tengah-tengah pemuda, pengajaran-pengajaran, sehingga anak muda kita memegang kebenaran yang sungguh dalam diri mereka. Mereka memahami ajaran Alkitab secara benar, sehingga mereka dapat berdiri teguh dalam iman mereka. Dan satu yang terakhir dalam pelayanan kita adalah kita terus mendorong buat gereja-gereja di lokal, pemuda-pemuda di lokal, PT-GMI lokal, membuat kelas meeting pemuda. Karena ini juga bagian tema yang dibahas oleh Reverend Sony, bagaimana di gereja-gereja lokal membangun kelompok-kelompok kecil, baik itu komsel, kelas meeting, sel group, apapun namanya, secara intensional, membangun relasional, sehingga ini membangun pertumbuhan iman pemuda, pertumbuhan iman jemaat. Jadi kita terus dorong PT-GMI di lokal. Mari bentuk kelas meeting di lokalmu masing-masing. Mari bentuk kelas meeting di tempatmu masing-masing, supaya kamu bisa bertumbuh, diperlengkapi, dan kamu dapat pergi memberitakan Injil. Dan tidak lupa teman-teman, satu program yang mungkin terus kita gumulkan adalah mengenai pelayanan digital GMI. Karena ini juga bahagian dari pelayanan saya di kantor wilayah. Jadi kita sudah memprogramkan dan sudah disampaikan dalam konferensi tahunan kemarin akan membangun kanal digital Gereja Metodis Indonesia. Jadi kita akan membangun kanal digital Gereja Metodis Indonesia, bisa berbasis aplikasi baik di HP, di laptop, dan web. Kita membuat kanal digital GMI dengan 2 platform besar, ada Karis Web yang berhubungan dengan administrasi keanggotaan, administrasi keuangan, dan lainnya, dan juga sosial media, baik Facebook, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Kita telah susun anggarannya, kita telah coba rancang ini bagaimana mau dikerjakan, apa kebutuhannya, dan kita doakan ini bisa dikerjakan nantinya di dalam badan evangelisasi, digumuli, dan ini bisa launching segera. Kanal digital Gereja Metodis. Dan ini menjadi kerinduan kita anak-anak muda, di mana kita rindu gereja kita punya kanal digital yang bisa kita pakai untuk melayani, yang kita juga bisa terlibat di dalamnya, dan bisa melayani lebih banyak lagi, bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Itu yang menjadi luar biasa, yang mau kita kerjakan dalam 1 tahun ke depan. Ini yang menjadi suatu passion kita bersama, gairah kita bersama. Dan malam hari ini kita mau tularkan passion itu bukan hanya kepada saya, kepada pengurus PT-GMI, kepada semua teman-teman PT-GMI, kepada semua yang mendengar kita hari ini. Mari beri masukanmu, mari beri saran dan usulmu, mari beri tanggapanmu mengenai program-program pelayanan kita, khususnya dalam pelayanan pemuda dan pelayanan digital Gereja Metodis Indonesia. Jadi teman-teman, mari terus dukung PT-GMI, dukung dalam doa, dukung pelayanan pemuda, dukung pelayanan digital untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan ingatlah bahwa kita semua adalah pelayan Tuhan. Tuhan memberkati, dan selanjutnya saya sampaikan kepada Evi Manurung. Iya teman-teman, thank you Bang Eben. Ya itu begitu memang semangatnya ya Bang Eben juga waktu penyampaian di konta, dan puji Tuhan feedbacknya bagus sekali dari para konferensisten, dan masukan-masukan yang ada nanti boleh kita sambil godok sama-sama teman-teman. Dan berikut pelaporan saya di konferensi tahunan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Kini tiba saatnya kami melaporkan hal-hal yang berkaitan Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia, atau yang lebih dikenal oleh kita semua, PT-GMI khususnya di wilayah 2. Mari kita berkenalan dulu dengan pengurus wilayah PT-GMI. Cukup ya, jangan lama-lama, masih dengan orang yang sama kok. Perlu kita ketahui, bersama tahun ini, total PT-GMI yang menyebar di wilayah 2 sebanyak 3.182 anggota yang berada di 88 cabang. Kini tiba saatnya kita ada di perhentian pertama, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi kerohanian dan pembinaan. Yang pertama
ada kontak doa bersama seperti bulan, Senin pertama tiap bulan. Yang kedua, seminar-seminar. Yang ketiga, ibadah KKR. Yang keempat, kami mengucap syukur atas media sosial YouTube MyPileo yang sudah mencapai 1000 subscriber, di mana menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk terus memberitakan firman-Nya. Perhentian kedua, kita masuk dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seksi sosial dan misi. Yang pertama, pemberian bantuan modal bagi teman P3GMI yang membutuhkan. Yang kedua, melakukan perjalanan misi bersama PKMI Immanuel ke Kalimantan Barat. Saatnya kita ada di perhentian ketiga, kita masuk dalam kegiatan-kegiatan dari seksi usaha dana. Yang pertama, membuat usaha online shop di Shopee dengan nama MyPileo Store. Yang kedua, open jasa titip. Selain itu, Badan Pengurus Harian juga sudah melakukan bagiannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti pertama, pertemuan dan sharing bersama pengurus lokal, distrik, dan wilayah. Yang kedua, sudah adanya call center P3GMI yang mulai aktif tahun ini di nomor 085888433413. Yang ketiga, tahun ini kita ada 3 konferensi distrik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Terakhir, kami juga turut melaporkan keuangan P3GMI Wilayah 2 per tanggal 30 April sebesar Rp25.522.982. Tentunya kami pun mempunyai usul untuk konferensi tahunan pada tahun ini. Yang pertama, sebagaimana fokus konta adalah menjangkau generasi milenial yang adalah kaum muda, maka diharapkan kepada seluruh pengurus P3GMI lokal, pengurus P3GMI distrik, dan hamba Tuhan yang melayani untuk memberi perhatian khusus dan mendukung pelayanan P3GMI, baik dalam pertumbuhan iman maupun dalam program-program pelayanannya demi kemajuan P3GMI dan GMI di masa yang akan datang. Yang kedua, dalam mendukung program pelayanan P3GMI melalui Youth Methodist Digital, yaitu YouTube channel MyPileo, dan Instagram P3GMI Wilayah 2, kami memohon untuk mensubscribe YouTube channel dan memfollow Instagram P3GMI Wilayah 2. Biarlah pelayanan P3GMI secara digital ini mampu membawa P3GMI untuk go internasional dan lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu, bukanlah hal yang mudah melakukan pelayanan di tengah pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami bersyukur jika sampai pada hari ini kami dapat melayani Tuhan melalui P3GMI dengan talenta yang diberikan Tuhan atas P3GMI Wilayah 2. Kami terus memohon dukungan semangat dan doa dari Bapak Bishop, pengurus Badan GMI Wilayah 2, Bapak Ibu hamba Tuhan, serta pengurus distrik P3GMI dalam melakukan setiap program kerja P3GMI Wilayah 2. Kiranya lewat pelayanan P3GMI, nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan, serta moto P3GMI Kristus di atas segalanya. Itulah yang menjadi tujuan utama kita bersama dalam melayani Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dia. Teman-teman, itu program kerja P3GMI Wilayah 2 sepanjang 2020 sampai 2021 yang tentunya teman-teman semua
ikut ambil bagian di dalamnya ya. Saya bersyukur saya bisa mewakili teman-teman P3MI Wilayah 2 dan menyampaikannya secara langsung di konferensi tahunan ke-51 kemarin. Baik, kita buka saja. Memang waktu kami ada, jadi kalau di konferensi tahunan itu teman-teman ada pertemuan hamba Tuhan dan ada pertemuan warga gitu ya. Nah kemarin itu ada beberapa memang masukan-masukan dari setiap konferensi stand. Sebentar saya bacain. Masukannya yaitu yang pertama, tingkatkan pengalaman dengan mencoba ikut acara di TVRI, acara rohani Kristen gitu ya. Saya nggak tahu nih acaranya seperti apa sih, tapi mungkin teman-teman ada yang tahu di TVRI. Terus buat seminar tentang keleadershipan supaya anak muda nggak takut dan percaya diri menjadi pemimpin. Yang ketiga, buat seminar mengedukasi anak muda yang lagi tren seperti sekarang, contohnya tentang trading. Yang keempat, ajak dan lebih kenal lagi dengan mantan-mantan pengurus P3MI dan buat satu kolaborasi dengan mengundang mereka. Yang kelima, terus himbau kontak call center supaya sampai ke lokal-lokal dan infokan apa kegunaannya. Jadi kemarin ada hamba Tuhan yang nanya nih, call centernya kok nggak nyampe ke lokal gitu. Kok kita nggak tahu gitu kalau ada call centernya P3MI Wilayah 2 gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang pengurus distrik bisa disampaikan call centernya ya. Karena banyak sih gunanya call center itu. Yang pertama, kita lagi event kuliah gini kan, lagi yang keluar kota gitu. Jadi mereka bisa tahu metodis di mana. Nah nanti selanjutnya mungkin kalau mereka ada curhat tentang P3MI, bisa ke call center itu ya Bang. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan ke Bang Eben, apa sih pergumulannya di lokal-lokal gitu. Mungkin bisa seperti itu. Nah, yang keenam juga ada usulan berkaitan dengan total P3MI 3.182. Tapi kenapa sih belum maksimal dalam kehadiran setiap acara yang ditayangkan di YouTube? Nah, ini perlu ditingkatkan lagi baik dari sisi konten atau acara yang ditampilkan. Oke. Ada teman-teman yang mau apa? Kasih masukan, kasih ide dari penyampaian saya dan Bang Eben tadi. Gimana, Sel? Tapi sebenarnya kemarin kita bicarain itu juga kan. Kenapa sih nggak ada tim di pusat gitu kan? Ya nggak sih yang waktu kita pernah ngobrol. Betul. Nah puji Tuhan kejawab ya gitu. Tinggal realisasinya aja bahwa nanti ada tim digital ministry yang akan full time di pengurusan pusat yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasi deh teman-teman gitu. Jadi bisa membantu lokal-lokal yang membutuhkan kayak apa sih kayak yang Selfie bilang tuh yang desain banner gitu ya. Nah itu bisa. Kemarin sih Kang Rasimin sih menyetujui kalau lokal minta. Cuma jangan minta semua sih. Bisa. Kemarin kan sempat ngomong sama Bang Eben juga yang untuk ini. Sama ini Bang, kemarin soal kanal ini, aku dapat info mana? Pak Sam ada nggak sih? Sam? Oh, dapat info dari tim IT Wesley kemarin. Ternyata tuh ada satu pembuatan server tuh bisa gratis, Bang. Dan tapi aku nggak ngerti gimana. Kalau saya lebih ngerti tuh kemarin pas itu. Nah, pas kemarin lagi ngobrol untuk konferensi warga itu, aku malas itu tuh ngobrolin soal kanal itu yang gratis yang ini. Jadi tim IT itu lagi ngomongin itu. Jadi aku nggak konsen sambil dengerin warga sambil ngobrol gitu kan. Jadi ada kan, sih Michel. Nah, jelasin tuh konsep, aku bingung. Aku nggak ngerti soalnya. Enggak, tapi itu aku udah hubungi ke tim yang diceritain sama Coach Ibui. Cuma itu mereka udah buat aplikasi yang hampir sama kayak Karis. Jadi kalau aku pikir sih itu akan bentrok dengan Karis. Itu udah dipakai di game Gloria Medan kalau nggak salah. Jadi mereka itu servernya untuk gereja-gereja yang mau bergabung. Jadi mereka nggak menutup kemungkinan itu untuk metode saja, tapi ke gereja lain juga. Gitu. Nah itu kan ada butuh yang full time ya 3 orang dan itu ada
ada salary-nya juga ya teman-teman gitu ya. Kalau masukan dari kalian ngambil abang juga lah Bang Eben. Maksudnya apakah memang teman-teman P3M atau siapakah orang yang ahli di dalamnya gitu. Kemarin ada ngobrol kalau teman-teman P3M yang diambil, mereka kan juga pasti di lokalnya ini nggak sih? Maksudnya kepake juga gitu. Freelance sebenarnya. Budgetnya kan kayak gitu banyak gitu ya. Maksudnya UMR ya kemarin nih kalau nggak salah. Nah, itu pun maksudnya kalau kita cari yang profesional kemungkinan sulit. Jadi kemungkinan besar bisa ambil freelance gitu. Untuk desain kan banyak freelance begitu. Paling IT yang harus full time. Tapi kami nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang dari P3MI juga mau bergabung sama kami gitu loh. Ya, kalau Jadi, bisa kalau ada freelance. Lebih bagus malah kalau P3MI ikut. Tapi kalau freelance itu ada gitu ya perhitungannya? Hampir sama itu perhitungannya. Itu perhitungan untuk freelance malah. Selfie itu ada. Oh, Selfie udah masuk di dalamnya? Enggak. Pas lagi ngitung budget aku juga hadir soalnya. Iya, itu budgetnya untuk sebenarnya budget freelance sebenarnya. Udah untuk freelance apa ya yang bukan full time banget tapi kita bisa pakai terus gitu. Iya. Ya satu lagi ada titipan pesan sih dari pengurus multimedia juga Bang kemarin Chief Female bahwa kalau setiap ada kegiatan di lokal ya bolehlah dikasih kegiatan-kegiatannya gitu ya biar diupdate di Instagram Gemi Wilayah 2 gitu atau di Facebook Gemi Wilayah 2 biar beragam aja isi kontennya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat nih ada lokal-lokalnya di P3M gitu ya, oh ada kegiatan, ada apa. Aku sering lihat sih di distrik 1 tuh Nat. Distrik 1 tuh sering ada kayak kumpul gitu, terus ada kayak games di luar gitu di videoin sama distrik 5 gitu. Kayaknya mereka udah onset deh ya. Nah itu seru tuh, maksudnya bisa dinaikin dijadiin konten gitu. Nah kalau gereja-gereja kalian lagi ulang tahun juga ada video-videonya dikasih aja biar ada isi kontennya biar nggak pusing. Kayaknya cari konten tuh emang pusing nggak sih guys? Kalau kalian yang berurusan di dalamnya. Jadi memang yang kanal digital itu kan sebenarnya kemarin sudah masuk dalam pelaporan Badan Evangelisasi melalui digital ministry kita kan. Dan satu memang Mas Rasimin kemarin sudah diusulkan untuk masuk dari Badan Evangelisasi. Jadi dia secara otomatis masuk dari Badan Evangelisasi. Cuman dengan masalah konferensi yang virtual kan kita nggak terlalu banyak membicarakan hal itu. Jadi seakan-akan apakah disetujui atau tidak kan dengan anggaran yang misalnya sekitar 400, 200, 300 juta itu ya. Bang, kan 150 juta Bang. Ya seperti itu ya. Penting dengan anggaran sebesar itu, apakah dengan ketuk palu menerima badan itu, apakah ini berarti ACC gitu ya. Jadi akhirnya sih kalau saya sih melihat ini akan dilempar ke Badan Evangelisasi. Nanti apalagi Rasimin sudah di dalam, ada teman-teman juga, ada Samuel di dalam, ada Chief Abel di dalam. Nanti mungkin langkah selanjutnya adalah di langkah kerja. Jadi akan ada rapat kerja, rencana rapat kerja ini disampaikan juga kemarin, rapat kerja badan-badan dan termasuk seksi-seksi mungkin akan ada di bulan Agustus. Rencana itu ke Lampung itu ada puluhan orang akan ikut. Mungkin ketua seksi juga ikut, apakah ikut ke Lampung nanti untuk rapat kerja. Karena kita kan termasuk terbatas dalam pembahasan hal-hal yang teknis gitu ya. Jadi kan di rapat kerja kita akan bahas hal-hal yang teknis. Ya harapan kita ya ini bisa goal gitu ya. Karena kalau kita tunda tahun depannya lagi, mungkin biaya lebih mahal lagi, lebih bertambah lagi. Jadi ada hal-hal yang mungkin ini menjadi, ya saya belajar, investasi itu bukan soal uang ya gitu ya. Investasi itu juga soal hal-hal yang dalam mengembangkan diri kita gitu ya, belajar pelatihan, ikut seminar-seminar itu juga investasi gitu ya. Jadi salah satunya ya ketika kita membangun tim digital ministry Gemi Wilayah 2, saya pikir juga ini investasi, bukan investasi soal uang ya, investasi pelayanan penginjilan kita gitu ya. Karena kalau kita bangun sekarang gitu ya, ini kan ke depan setahun 2 tahun akan berkembang,
berkembang lagi dan bisa kita manfaatkan lebih luas lagi untuk penginjilan. Ya, teman-teman, kita nggak kalah sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal CICC, JPCC, kita bicara dengan gereja-gereja yang mungkin kanal digital mereka sudah bagus lah gitu ya, sudah wah gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah anggota kita lebih banyak daripada mereka, walaupun itu terpecah kemana-mana ya seluruh Indonesia. Jadi kalau kita punya peluang mengembangkan ini, bisa memakai mungkin dengan mengembangkan dengan digital ministry kita yang sudah dikonsep baik itu, saya pikir kita bisa lebih luar biasa lagi dalam penjangkauan jiwa dalam pekerjaan kita. Ya, jadi konsepnya adalah saya pikir pelayanan, melayani orang, mencari seperti tema referensoni, tema kontak kita, menjangkau domba-domba yang hilang di luar gereja. Jadi memperlengkapi kita semua. Saya pikir ini menjadi poin penting dan saya percaya P3MI diuntungkan dengan ada kanal ini. Diuntungkan karena pelayanan kita memang basisnya di situ dan kemudian kita bisa juga memprospek anak-anak pemuda kita untuk mengembangkan pelayanan di lokal gitu ya. Jadi kita bisa melihat karena mereka tertarik karena memang ini dunianya. Jadi ini keuntungan bagi kita P3MI ketika GMI Wilayah 2 mengembangkan digital ministry. Saya percaya ini keuntungan bagi P3MI dalam mengembangkan pelayanannya. Karena siapa yang memakai pelayanan di P3MI? Itu. Ya, puji Tuhan sih di konferensi tahunan kemarin itu banyak Bang maksudnya yang untuk dukungan gitu ya, dukungan untuk P3MI ya, itu saya rasakan sekali gitu ya dari para hamba Tuhan dan mudah-mudahan kerasa lah sampai teman-teman gitu. Apa nih next step? Jika ada yang tahu caranya mungkin kita bisa masuk Spotify. Oh iya. Ya tuh teman-teman, mungkin teman-teman kalau misalnya masih ada ide lagi untuk P3MI wilayah atau untuk kemajuan kita bersama, bisa taruh di chat YouTube-nya juga ya, apa nanti gitu. Oh, persembahan pujian atau podcast di Spotify. Oh, keren juga tuh rasanya. Caranya doang ya nih, caranya. Nah, itu yang masuk ke TVRI itu juga paduan suara gitu. Kita kasih puji-pujian juga yang akan ditayangkan gitu. Nah, itu juga sih belum tahu cara masuknya gimana. Sama satu lagi, teman-teman, ada Tanggama ya Bang ya, Tanggama itu Tagana ya, tanggap bencana alam. Yes. Ya, itu dia. Jadi itu yang sedang dikukuhkan nanti di pusat kita. Jadi kalau misalnya ada apa-apa biar cepat gerak dan meminta dukungan dari teman-teman P3MI juga sih, khususnya ketua-ketua distrik kemarin infonya gitu. Bukan ketua wilayah, ketua distrik. Minta dukungannya. Oke, ada lagi nggak teman-teman kira-kira? Ya, mungkin saya pengen dengar juga, Pi. Ya, tadi ya, Bang. Ada selfie, ada Evi juga. Mungkin kita di chat room juga kemarin ada apakah itu impression atau apresiasi untuk pemuda. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang disampaikan mereka untuk P3MI. Mungkin waktu pertemuan warga juga. Apa hal yang mungkin membuat kita semakin ya bergairah dalam pelayanan ini? Bisa di-share-kan. Boleh Kak Evi, aku soalnya pas pertemuan warga keluar-keluar banget lakuin. Dan kebanyakan tuh ribut Bang, maksudnya pas itu ya, pas sudah selesai itu tuh ribut. Jadi aku, aduh ya Tuhan ribut, dan aku jadi memilih menyerah untuk mendengarkan. Coba Kak Evi jelaskan. Itu yang di pertemuan warga maksudnya Bang? Yang tadi. Boleh pertemuan warga di chat waktu melapor juga kayaknya ada hal-hal gitu. Iya, yang di chat ada sih nih beberapa. Aku capture yang di chat teman-teman. Ada hamba Tuhan, oh ya ya kan. Keep and go P3MI wilayah 2. Terus habis itu maju terus. Setelah itu terima supportnya. Nah ini sih call center sih Bang. Call center yang belum sampai ke lokal gitu. Terus habis itu ada ya dukungan-dukungan lah yang dari chat ini semuanya, cuma ya di notice yang call center, semoga call center kita memang benar-benar berfungsi dengan baik, dengan baik adanya. Dan yang di pertemuan warga benar-benar aku kaget sih karena mereka aware banget sama P3MI, mulai dari kasih ide yang gak kepikiran gitu ya, disuruh masuk ke acara TVRI gitu, terus habis itu bikin seminar tentang keleadershipan
sama tentang seminar tentang trading itu Bang gitu. Trading. Sama sebenarnya senior kita ini ataupun mantan-mantan pengurus P3MI ini sebenarnya mereka senang kalau diajak collab gitu loh, gitu teman-teman. Jadi mungkin bisalah kita catat nama-nama mereka, kita kumpulin kapan ada kegiatan. Boleh. Gitu sih. Ya, saya menangkap dua sih sebenarnya tadi soal pertama call center itu menjadi suatu hal yang penting kita coba terus dampingi programnya, ya diingatkan. Mungkin saya pikir BPH harus mendampingi ini yang megang kan Septin ya. Jadi salah satu apakah mungkin bukan Evi, apakah Samuel yang mendampingin sehingga ini selalu diingatkan gitu ya. Terus bagaimana sudah sejauh apa kita publikasikan call center ini, kebutuhannya apa. Jadi nanti ini yang menjadi hal yang menarik juga ditanggapi kemarin. Terus seminar-seminar memang salah satunya yang kedua yang trading. Trading dari kemarin saya pengen kita belajar soal trading. Ada beberapa teman yang bisa bantu kita. Saya tertarik ada satu orang YouTuber, dia memang orang yang pasti dia Kristen. Saya tahu dia Kristen. Cewek Kristina apa namanya? Saya lagi cari nomor kontaknya. Ya dia yang ternak uang itu ya, ternak uang. Dia yang orang ternak uang. Jadi dia bicara sebenarnya soal investasi, trading seperti itu. Ini banyak mendorong juga, terlebih tengah kondisi sekarang ini bagaimana trading kita mengembangkan. Karena banyak anak muda juga yang kita tidak tahu. Ya mungkin di antara kita juga ada yang sedang ya sudah punya saham gitu ya, walaupun mungkin sebagai investasi bukan pemain gitu ya. Ya, bukan seperti ternak uang. Tapi ini saya pikir ke depan jadi hal yang menarik untuk kita bahas dalam sebuah seminar, dan mungkin bukan hanya sekedar seminar memaparkan, tapi mungkin ada pendampingan kalau mereka mau. Misalnya mereka ada modal sekitar 1 juta 2 juta, langkah selanjutnya bagaimana kita dampingin, mungkin itu yang kita mau kembangkan. Itu yang menarik mungkin ya. Betul Bang. Sama terakhir teman-teman, kenapa sih ada kita yang 2 bulan sekali itu ya Bang, ada yang doktrin itu ya. Itu karena memang isu di hamba Tuhan sendiri bahwa teman-teman kita banyak P3MI yang menikah terus masuk ke agama lain. Nah, seperti itu gitu. Nah, kita juga harus aware lah dari sisi itu teman-teman. Nanti kalau misalnya kita ada pertemuan yang 2 bulan sekali itu, ya itu sih kita tidak menutup kemungkinan tidak P3MI saja. Tapi teman-teman yang misalnya di luar P3MI, yang kalian punya teman, bisa kalian ajak nanti di dalamnya. Ya mudah-mudahan acara ini bisa menolong lah ya Bang sedikit banyaknya. Karena memang sebenarnya kita pikirin ini sebenarnya di lokal sih teman-teman gitu ya. Tapi kita mau ambil bagiannya adalah karena kalau misalnya kita sama-sama P3MI kumpul nih, ya mungkin kita asik nanti bicaranya, ngobrolnya gitu ya, karena kita ada sharing-sharingnya. Gitu sih. Oke, itu sih terakhir Bang. Ada lagi Bang kira-kira atau dari Nadia, Kosan? Mungkin teman-teman yang dari distrik, ada Tommy juga, ada Tommy di sini. Ya, kita ngundang teman-teman yang lain sih sebenarnya, mungkin karena kesibukan, dan ini juga sebenarnya satu wadah bagi Evi untuk melaporkan konta, dan saya juga menyampaikan konta, karena ini juga nanti ini live ya, atau di live recording ke YouTube. Jadi ini perlu kesempatan juga kita menyampaikan program pemuda itu apa. Jadi ini triggernya aja supaya teman-teman dia terpacu, kita bisa sama-sama punya gairah, sama-sama punya passion, sama-sama punya greget dalam pelayanan pemuda. Saya katakan tadi dalam pelayanan kita, saya sebagai koordinator pemuda, youth pastor dengan P3MI, kita bersinergi, kita berkolaborasi. Ada beberapa hal yang penting memperlengkapi supaya pemuda itu menjadi pelayan, itu sudah kita coba sampaikan. Ya, tapi ini harus kita mulai segera. Ya, ini euforia konferensi tahunan kan sudah nggak ada lagi, apalagi masa hanya virtual, nggak ada sih kita. Kalau dulu euforia konta itu bisa sampai 1 bulan karena bertemu dengan teman-teman sebulan masih mengingat. Ini nggak ada lagi. Jadi kita sekarang come on, kita wake up, kita bangun, kita kerja, karena besok Juli kita harus sudah mulai pertama itu membentuk forum pemuda bersaksi. Itu yang pertama. Jadi harus kita kerjakan. Jadi nggak ada lagi kita ogah-ogahan lagi karena nantilah tunggu Agustus, karena per Agustus tidak. Karena juga sebenarnya anggaran sudah jalan sekarang, sudah jalan anggaran pelayanan pemuda. Jadi itu
Mari tetap kita bersemangat, kita bakar api P3GMI kita. Ya, itu dari saya, mungkin sebagai penutup juga, mungkin selain teman-teman yang lain. Sama ada tambahan lagi dari hasil konta yang saya juga ikut ya sebagai panitia. Yang saya mau nambahkan adalah Tagana. Jadi teman-teman dari semua ketua, baik di distrik maupun di lokal, nanti akan masuk menjadi anggotanya Tagana. Jadi untuk membantu percepatan dalam penanganan bencana-bencana yang terjadi di daerah masing-masing, gitu. Jadi ini untuk mendongkrak ya Bang ya, Tagana kita supaya kita juga aware dengan tempat di mana kita tinggal dan bencana-bencana yang terjadi di sekitarnya. Gitu ya Bang. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada hal-hal yang perlu disampaikan atau kita sama-sama sharingkan? Saya suka ini karena ada 2 distrik yang menjadi pilot project ini, distrik 1 sama distrik 3 ini kan. Yang dan background-nya sama ya Bang? Ya. Distrik 1 sama distrik 3. Kuat ini distrik kuat, jadi harapan memang ini dukungan ke wilayah mereka semakin kuat. Ya, karena saya juga di distrik 3 kan jadi panitia pendidikan. Saya kemarin ngomong sama Pak Des, sudah Pak, tenang, saya di P3GMI distrik 3 nanti, saya bilang. Jadi kita perlu dukungan teman-teman semuanya, bukan hanya di 3 distrik 1. Karena ini untuk kita semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo teman-teman, gak ada waktunya lagi kita tidur-tiduran, malas-malasan, rebahan. Ayo sekarang kita bangkit dalam pelayanan kita, jangan termakan dengan situasi sekarang, jangan tenggelam dengan situasi pandemi ini membuat kita udahlah, apalagi yang mau dibuat, mau bikin Zoom juga seperti ini, mau pelayanan apa, mau keluar nggak bisa. Ayo teman, kita banyak yang bisa kita kerjakan. Mari bersama dengan P3GMI wilayah, bersama dengan P3GMI distriknya. Kalau lokalmu mungkin menghadapi masalah dalam mengembangkan pelayanan, mari bersama-sama kita kembangkan dalam pelayanan. Ini berkaitan dengan ke lokal juga. Jangan pikir, oh kami nggak bisa buat. Ini wilayah buat bukan untuk wilayah. Wilayah itu kekuatannya adalah di lokal. Distrik itu kekuatannya di lokal. Jadi kalau kita bikin forum pemuda bersakti, itu kekuatannya di lokal. Kalau kita bikin pertemuan 2 kali sebulan untuk pengajaran, itu kekuatannya di lokal. Kalau kita buat pertemuan-pertemuan yang lain, seminar-seminar, itu kalau hanya pengurus wilayah, hanya 10 orang, pengurus distrik berapa orang, itu kekuatannya di lokal. Jadi mari kita bersinergi, berkolaborasi. Mari kita mengembangkan pelayanan kita di masa-masa sekarang ini, jangan tenggelam di kondisi ini. Mari kita seharusnya berselancarlah di tingginya ombak corona ini. Ya karena kita punya kemampuan untuk itu. Tuhan memberkati teman-temannya. Tetap semangat. Saya percaya ke depan P3GMI semakin luar biasa. Kita perlengkapi anak-anak muda untuk melayani. Itu yang kita rindukan. Ya P3GMI Kristus di atas segalanya. Itu udah oke banget lah. Itu dari saya. Terakhir ya. Iya, puji Tuhan ya. Terima kasih Bang Eben, terima kasih juga teman-teman. Ya, terakhir juga pesan dari Bishop adalah jangan termakan hoax yang ada di media sosial, teman-teman. Perhatikan, kalaupun kita melihat itu, kita jangan menjadi satu di dalamnya gitu ya. Jadikan kita yang mempunyai prinsip dan yang benar gitu ya. Karena segala sesuatu itu bisa kita bicarakan. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelayanan kita, bisa disampaikan langsung kepada pengurusnya ataupun kepada hamba Tuhannya. Itu aja sih. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Saya bersyukur sekali boleh menyampaikannya kepada teman-teman, dan mungkin kita perlulah ya ketemu-ketemuan kayak gini untuk saling satu sama lain memberi masukan. Ya perbedaan-perbedaan sih menurut aku nggak apa-apa teman-teman. Selama itu untuk kemajuan P3GMI kita bersama. Karena sekali lagi P3GMI di Kristus di atas segalanya. Haleluya. Kayaknya selfie mau kasih masukan deh. Selfie itu utusan kontak, utusan konak ya. Oh iya. Kan otomatis Bang, kalau utusan kontak otomatis utusan konak. Utusan kerajaan sorga deh itu. Amin. Amin. Oke, silakan mungkin Nadia ya. Ya.
Terima kasih untuk Bang Eben dan juga Kak Evi untuk sharingnya pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan kita sudah sampai pada akhir obrolan kita. Kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ko Samuel. Kami persilakan, Ko. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan kita. Yuk kita menutup acara kita dengan doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Engkau terus memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau yang menyertai kami dalam pelayanan-Mu juga, Bapa, untuk kemuliaan-Mu bagi P3MI ini. Kristus di atas segalanya adalah moto P3MI ini yang kami selalu menjunjung tinggi, Tuhan. Bahwasanya Engkau-lah memang di atas segalanya, di atas segala-galanya. Bapak yang baik, kami udah menyelesaikan sharing kami malam hari ini. Engkau yang memberkati sharing kami malam hari ini. Dan Engkau yang menyertai sharing ini, Bapak, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah melalui Zoom ini, Tuhan. Engkau yang memberkati istirahat kami malam hari ini, dan semuanya Tuhan Engkau berkati. Keluarga kami, pekerjaan kami, hari-hari ke depannya Tuhan, juga waktu-waktu kami ke depannya semua Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Thank you. Thank you semua. Bye-bye.